orang-orang Farisi, karena harus cuci tangan, pakai sabun, air mengalir, bawa hand sanitizer, pakai masker, dan sebagainya. Ini pengalaman yang terjadi. Ini tidak salah. Dan ini bahkan benar. Benarnya karena dari pengalaman zaman dahulu sebelum masuk rumah disuruh cuci kaki terlebih dahulu, disuruh cuci tangan terlebih dahulu, entah pakai sabun atau tidak, yang penting sabun mindi. Entah pakai sabun atau tidak, mereka melakukan hal itu. Dan ini juga pengalaman yang kita alami sekarang. Bukan karena kita takut, tetapi ini bisa jadi satu tradisi, bisa jadi cara untuk menjaga diri. Kalau berkaitan dengan cara, sebenarnya bacaan yang kedua sungguh bagi saya sendiri, saya juga belum mampu sepenuh-penuhnya untuk menjadi pelaksana firman. Lalu mendengar bacaan Injil yang Yesus ungkapkan sepertinya menusuk diri saya sendiri. Karena bahkan kenajisan itu selalu ada. Timbul dari hati, semuanya dari hati. Memang kalau ada dua, ada dua, semua dari hati itu. Apapun yang dilakukan setiap orang atau jenengan semua, kalau itu dari hati pasti akan menyenangkan, membahagiakan. Misalnya saja sederhana makan, walaupun hanya pakai sambal dan kuluban. Kuluban tahu ya suster, kuluban itu dedaunan. Daunan yang dipetiki itu, tapi yang bukan daun pelem dan sebagainya. Walaupun hanya menggunakan sambal dan lalapan itu terasa enak karena itu dari hati. Tetapi akhirnya dua pengalaman yang satu lagi saya ungkapkan adalah apa yang menajiskan orang itu yang keluar dari hati. Sekarang dari pengalaman yang pertama yang saya ungkapkan tentang apa yang terjadi dengan protokol kesehatan dan juga apa yang terjadi dalam hidup kita bisa mengalami, oh ternyata kejahatan, keburukan, bahkan kalau mau dikatakan dosa, itu berawal dari hati kita masing-masing. Dan bahkan kalau merenungkan soal hati itu seperti firman Allah itu sendiri, tajam bermata dua. Terkadang kita juga mau berbuat yang lebih baik, tetapi banyak kedagingan kita yang lemah. Hati kita yang selalu mendorong untuk selalu mendekatkan dengan Allah, supaya kiranya menjadi wadah Allah yang benar-benar. Toh juga banyak keinginan-keinginan ataupun harapan-harapan yang ada dalam benak kita, tetapi kula lan panjenengan nggadahi ati. Lan menika ingkang merendul malah basa Jawa. Yang keluar dari hati itulah yang dua tadi saya ungkapkan. Membawa kebahagiaan dan juga bisa menjadi sumber bahwa kita menjauh dari Allah. Karena ada pencabulan, ada iri hati, ada hawa nafsu, ada keserakahan, ada kerakusan dan sebagainya. Dan itu juga saya alami. Kalau mau lagi jenengan merenungkan bagaimana juga perjuangan 12 murid, ada yang baik, berarti hatinya sudah baik. Ada yang seperti Petrus, ada yang juga seperti Yudas. Dan itu semua adalah gambaran supaya kiranya kita pun selalu mendekatkan diri kepada Dia yang sejati, sehingga selalu murni karena aku sudah membahagiakan sesamaku atau belum. Atau kalau mau dipandang dari dalam, aku sudah melaksanakan apa yang baik di mata Allah atau belum. Ini secara sederhana yang saya bagikan.
tentunya jenengan punya pengalaman-pengalaman dan bahkan lebih. Karena mau tidak mau juga hidup kita ini adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman kita sendiri. Misalnya saya itu bergulat dengan kepantasan dan tidak pantas, sehingga mau bersembunyi kemanapun akhirnya juga Allah lebih tahu daripada kita. Maka kecenderungan saya yang sok tahu ini salah. Terkadang juga menjadi lupa akan Allah. Itulah karena hatinya sudah tertutup, sampai akhirnya juga pikirannya dan akhirnya tindakan. Dan itu yang terungkap dalam bacaan yang kedua. Mendengar firman, meresapkan lalu nindake. Itu bagi saya juga perjuangan yang penuh-penuh dengan keikhlasan hati. Apalagi juga pengalaman jenengan bersyukur menjadi orang baik, bersyukur karena pernah menjadi orang yang tidak baik sampai akhirnya menjadi baik. Maka ini yang juga menjadi pegangan hidup kita. Satu yang kita utamakan adalah bahwa saya sudah membahagiakan Allah dalam diri saya dan saya sudah membahagiakan sesama. Nanti kalau di rumah dibaca lagi Injil Markus supaya kiranya juga ternyata semua yang menjadi sumber kelemahan dan dosa kita itu dari hati. Pikiran ini karena daya intelektualitas kita masing-masing, tapi yang utama adalah dari hati. Maka ada dua tadi yang saya ungkapkan, bisa membahagiakan dan bisa mencelakakan. Tapi yang utama yang kita usahakan adalah bagaimana kita sendiri selalu menyadari bahwa supaya hati kita ini menjadi wadah dari Yesus sendiri, sehingga jenengan semua pasti nanti pulang terus bahagia. Perkara ana wong liya sing walaupun ada orang lain yang sering menilai dan sebagainya, itu pengalaman yang lain lagi. Tapi yang utama adalah pengalaman hati kita masing-masing. Dan terlebih saya juga bersyukur karena boleh juga mengalami pengalaman yang bagi saya experience itu pengalaman yang membahagiakan, yang meneguhkan, ya sampai akhirnya juga mendukung karena akhir Agustus ini saya akan berpindah tugas, bukan berpisah tetapi berpindah tugas di Paroki Santa Maria Tak Bercela Nanggulan. Jadi karena situasi dan kondisi yang juga menuntut saya untuk membantu Romo Supri, maka saya mengaturkan banyak terima kasih atas dukungan dari semua umat, bahkan doa dari semua umat, dan bahkan doa panjenengan yang menguatkan saya. Apa yang baik, apa yang dikatakan masih kurang dari diri saya khususnya, ini menjadi penebusan bagi saya sendiri, supaya bacaan kedua saya tidak hanya menjadi pendengar firman tapi juga melaksanakan firman itu. Dan yang terakhir terima kasih, dan saya masih memohon doa panjenengan semua supaya kebahagiaan jenengan saya serap, dan akhirnya juga apa yang selalu menjadi pergulatan saya sebagai manusia, sebagai pribadi, dan sebagai imam yang misalnya kurang bisa menjadi panutan, biarkan dilengkapi oleh kebaikan dan kesucian semua umat di paroki ini. Dan saya yakin bahwa selama saya
membantu dan melayani umat di sini banyak kekurangan dan bahkan dosa yang sengaja saya lakukan dari hati yang tidak bersih, gitu. Sehingga saya minta maaf, tidak hanya minta maaf tetapi minta ampun, tidak hanya minta ampun tetapi kan doakan saya supaya akhirnya saya pun menjadi seperti yang diharapkan Allah. Harapan jenengan kan juga harapan Allah. Maka juga saya akan berusaha supaya kiranya niat baik saya ini juga keluar dari hati saya, didukung oleh doa seluruh umat, dan nanti pengganti saya pasti lebih baik daripada saya. Dalam arti demikian. Maka saya bangga dengan jenengan semua yang rela menerima apa adanya dan rela mendukung, gitu. Jenengan tidak bersedih, tidak, tetapi justru bangga. Semoga kiranya kebahagiaan panjenengan semua itu saya bawa sebagai penebusan bagi saya di tempat yang baru, dimanapun tempat semua umat baik, semua umat mendukung, dan sampai akhirnya semua umat itu mendoakan. Bahkan romonya pun lupa mendoakan, termasuk saya lupa mendoakan. Maka ini yang bisa saya bagikan, biarkan kiranya juga rahmat Allah berlimpah untuk kita dan orang-orang yang kita doakan. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman keselamatan dalam Kristus.